menginspirasi. Kan sudah banyak. Dipancarkan dari Jalan Cahaya Al-Maksum Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Inilah Radio Suara Al-Khair 92,7 FM. 92,7 FM. Radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,7 FM Radio Suara Al-Khair Barabai, radio pendidikan dan inspirasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Oke, jumpa lagi di edisi Sabtu tanggal 5 Maret 2021. Kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Datang jauh-jauh dari ibu kota Jakarta ya. Kita bersama dengan teman-teman dari Relawan Maju Bersama Jakarta dan juga teman-teman dari Al Irsyad Islamiyah. Selamat datang semuanya. Selamat datang, Manuyu. Terima kasih. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seger. Segar. Baru datang dari gunung atau gimana ceritanya? Tadi dari Bulayak ya? Oh, dari Bulayak. Oke. Dari lokasi. Dari lokasi. Ya, teman-teman pasti penasaran dong dengan profil mereka dan juga mungkin ada yang yang ingin mengenali mereka. Mari kita buka masker dulu ya untuk memudahkan kita untuk berbicara. Nah, kita akan perkenalkan biodata. Ya, boleh. Siap. Kita akan memperkenalkan biodata atau profil dari narasumber kita kali ini. Saya bacakan dulu ya. Nah, sudah ada kan? Sudah terlihat. Nah, special guest kita hari ini adalah Abang Usama Abdul Aziz atau Continuous Importment Engineer. Beliau pendidikannya di Universitas Trisakti dan aktivitas beliau sebagai chairman di Jakarta Maju Bersama, terus juga Secretary General Youth Member Forum of the Institution of Engineer Indonesia, Head of the Foreign Affairs Department Nasional Karang Taruna, founder kelas negarawan muda dan Vice President. Wah, luar biasa sekali ya, kita kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Masya Allah, mantap jiwa. Itu sudah bisa dilihat di situ CV beliau ya. Jadi skill beliau nih atau keterampilan atau keahlian beliau di industrial engineering, continuous improvement, production and then organization, public speaking dan juga lobbyist. Hebat melobi ya berarti Bang. Dikit-dikit. Oke, luar biasa banget hari ini ya. Berarti suatu kehormatan banget bagi kita di sini di Radio Suara Al-Khair bisa mengundang tamu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yeay. Luar biasa, spesial ya, kayak nasi goreng spesial pakai karet berarti. Karet ketiga. Pedas. Oke, sekarang pemateri berikutnya atau narasumber berikutnya kita di sini ada Bang Sami Hilabi. Nah, itu ada Bang Sami Hilabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah pernah datang ke sini kan, Bang? Season 5, sekarang sudah season 7. Sampai berapa kali ini berakhir ya, Bang? Netflix panjang. Karena recovery-nya perlu panjang ya, masih perlu dibantu seperti itu. Oke, kita bacakan dulu profil dari Bang Sami Hilabi untuk pendidikan terakhir di SMA Adiluhur Jakarta Timur, pengalaman organisasi Sekjen Posima Katulistiwa, Ketua Divisi Sosial Muslim Biker Indonesia, Ketua Pemuda Al Irsyad Islamiyah DKI Jakarta, anggota Majelis Sosial Ekonomi PP Al Irsyad Islamiyah, Wakil Dirjen ARN Al Irsyad Rescue Nasional, Kepala Biro Sosial Art and Culture GMO DKI Partai Gelora. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Sami. Terima kasih Bang Sami. Dia malu. Berikutnya kita akan berkenalan juga dengan narasumber kita yang ketiga di sini dengan Bang siapa ya? Bukan Bang Tayyib ya? Sama-sama nggak pulang-pulang. Oh, nggak pulang-pulang. Nggak dicarinya Bang. Nggak pulang-pulang. Di sini kita bersama dengan Bang Hasan Lutfi Talib. Ya, beliau ini lahir Malang 28 Maret 1989. Berarti sebentar lagi ulang tahun nih Bang. Ya. Kemana kita makan-makan di sini? Nah. Berarti ke Bulayak ya makannya nanti bareng sama orang-orang di kampung sana ya. Ya. Ditunggu undangannya ya Bang, biar nanti kita live streaming.
perayaan milad Bang Hasan. Wah, mantap Katanya jiwa. mau bikin sekalian selamatan buat urusan bangunan rumah. Oh, bisa betul itu sekalian ya. Kalau masih sampai sampai tanggal 29 enggak sih? 28? Oh, enggak. Oke. Nah, buruan pulang gak jadi dan neraktir kita. Oke, teman-teman. Terus pendidikan beliau S1 Teknik Industri Universitas Muhammadiyah, pengalaman organisasi, Sekjen FMN apa tuh, Bang? Finalnya. Forum Mahasiswa Nasional. Wah, luar biasa ya. Sudah nasional nih. Berikutnya Ketua Pemuda Al-Irsyad Islamiyah Kota Batu. Dirjen ARN Al-Irsyad Rescue. Tadi berarti ini DKI Jakarta, Nah, ini Kota saya Batu. wakil dirjennya. Ini Oh, wakil dirjen. Oh, subhanallah tabarakallah. Berarti ketiganya ini orang-orang penting dan luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Biasa di luar ya, biasa di luar. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang itu Bang Toyib ya. Oke, mungkin disapa dulu teman-temannya atau keluarganya yang lagi nonton Zoom kita. Silakan dulu. Assalamualaikum semuanya, apa Assalamualaikum kabar? semua. Belum bisa kelihatan nih siapa aja yang gabung. Coba lihat di partisipan. Saya kelihatan lebih hitam ya sama di carousel ini ya. Enggak, karena efek baju kali putih. Iya, oh iya baju putih. Ya. Baju putih. Efek baju kontras. putih. Oh, kalau di kelas kayaknya beda emang. Serasa dekat. Jadi tambah eksotik ya. Oke, itu ada Ya. partisipannya. Oh, coba lihat. Nah, itu ada nggak temennya tuh? Ada Bimo. Ya. Nah, disapa-sapa dulu teman-temannya Ada tuh. Bimo, ada Amer. Assalamualaikum. Masya Allah. Jack. Siapa lagi tuh? Jack, Abdu, Rahman, Fitri. Abdurrahman. oh Mbak Fitri tuh, Fitri. Itu Mbak Fitri. Pan. Nah, di bawah situ coba dilihat. Nah, ada tuh. Nobi. Amer? Amer, Amer. Orang India ya, Amer. Amer, orang Jakarta Amer. dia. Ini banyak Itu teman-teman- ipar saya, itu ipar kesayangan tuh Amer. Ini banyak teman-teman Jakarta Maju bersama nih, Masya Nah, Allah. subhanallah tabarakallah nonton ya. Terima kasih buat teman-teman relawan Jakarta yang maju bersama yang sudah nonton Zoom kita hari ini. Oke. Ada lagi yang mau disapa? Cukup. Udah. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kita break sebentar ya, teman-teman di studio kita break sebentar. Jangan lupa tetap stay tune di radio kita di Suara Al Khair 92,7 FM, radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Dipancarkan dari Jalan Cahaya Al-Maksum Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Inilah Radio Suara Al-Khair 92,7 FM. 92,7 FM. Radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan 92,7 FM. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh, tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya
kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu asar telah tiba dan selamat mengerjakan sholat asar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dipancarkan dari Jalan Cahaya Al-Maksum Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Inilah Radio Suara Al-Khair 92,7 FM. 92,7 FM. Radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan mendidik. 92,7 FM Radio Suara Al-Khair Barabai, radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Untuk warga masyarakat Hulu Sungai Tengah, silakan untuk melaksanakan sholat asar. Oke, kita lanjut lagi ya bincang-bincang kita bersama para narasumber kita yang luar biasa. Kita coba dulu dengan Bang, siapa tadi namanya? Sama. Bang Usama ya, panggilan akrab Bang Usama, Bang Samil sama Sami ya. Bang Sami sama Bang Hasan. Kita ke Bang Usama dulu ya. Yap. Bang, ngapain nih Bang ke Barabai jauh-jauh padahal kan dari Jakarta tuh. Apa sih? Jakarta kan padat merayap, apa sih? Hektik banget, terus ngapain ke Barabai, ini kota kecil gitu. Silakan Bang. Iya, memang saya di sini mewakili dari relawan Jakarta Maju Bersama. Kita sudah berawal dari relawan yang pada saat itu digagas juga salah satu oleh Pak Anies Baswedan. Dan sekarang kita berubah menjadi yayasan. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi karena pada saat itu sudah banyak sekali kejadian di bulan Januari ya. Di kejadian di Kalimantan Selatan ini kan berbarengan dengan yang di Sulawesi kan. Iya, Nah, barengan. pada situ juga ramai dibicarakan bahwa perhatian dari publik Pusat. kurang Hmm. dan pemberitaan media juga kurang. Akhirnya kita mencari jalan gimana cara supaya kita bisa membantu. Dan memang yayasan ini bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Sosial dan pendidikan ya. Pendidikan utamanya di bidang kepemudaan. Gitu, kedua hal itu di kepemudaan. Nah, akhirnya kita mencari solusi gimana cara supaya kita bisa membantu. Dan akhirnya kita bukalah donasi. Buka donasi ya. Buka donasi untuk kedua provinsi ini yang mengalami bencana. Dan akhirnya alhamdulillah dalam waktu sekitar 2 minggu 2 minggu terkumpul 57 juta. Subhanallah, tabarakallah, banyak banget ya Bang. Iya, 57 juta. Insya Allah ke depan mungkin masih bisa tambah lagi. Dan akhirnya kita putuskan dan kita kolaborasi dengan Al Irsyad, Al Islamiyah yang memang Collab. kebetulan
punya program khusus untuk di Kalimantan Selatan. Dan juga kita kerjasama dengan organisasi lainnya di Sulawesi Tengah, di Majene dan Mamuju. Di sana kita juga membangun rumah dan membangun akses air bersih di Wah, Sulawesi. Masya Allah, Karena kan di sana kan gempa ya, dan gempa itu bisa merusak akses air bersih yang sudah dibor di dalam tanah di wilayah itu. Dan akhirnya warga sana juga kesulitan air bersih ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sedang berjalan juga, dan sekarang yang di Kalimantan Selatan sudah selesai. Berarti relawan Jakarta Maju Bersama ini bukan cuma untuk Jakarta, tapi untuk daerah-daerah yang lain juga. Untuk daerah lain juga, karena kita ini misi kemanusiaan. Kita ingin mengambil tanggung jawab terhadap penderitaan saudara sebangsa, dan kita ingin turun tangan membantu. Masya Allah, jadi walaupun tadi juga dibilang jaraknya jauh, atau Bulayak memang ternyata juga jauh. Saya baru pernah ke Kalimantan Selatan. First impressionnya gimana ketika turun di bandara terus sampai di Bulayak? Kan kirain kalau dari bandara nyampe itu tempat, ternyata perlu 4 jam perjalanan. Masih 4 jam, 4-5 jam. Apalagi juga jembatannya aksesnya masih belum ini ya, masih belum baik ya, masih harus gantian. Juga memang macet. Menunggu dulu ya. Iya, di apa namanya? Buka tutup. Istanbul. Oh, Mataraman Istanbul. Luar biasa ya. Ternyata di sini matahari lebih dekat rasanya. Matahari lebih dekat, berarti panas dong ya. Sayang matahari ya. Bagus, jadinya tambah eksotik kalau ke Barabai. Jadi nggak perlu berjemur ke Bali ya, cukup datang ke HST orang aja. Jakarta berebutan matahari di sana karena banyak gedung nggak dapat matahari kan. Nah, di sini kita terpapar matahari. Nanti waktu pulang ke Jakarta bingung tuh nanti keluarganya, kenapa jadi hitaman nih? Mudah-mudahan masih dikenalin sama keluarga di sana. Mudah-mudahan ya. Kalau dia kan dari putih. Dari putih dari mana? Kalau saya bingung gitu. Kalau saya dari hitam ke ungu ya. Ke ungu Jakarta. Nyablak banget merah kemarin. Makanya nggak pakai baju warna terang tadi, tahu maksudnya baju warna terang deh. Astagfirullah. Ya. Ada lagi Bang yang di-sharingkan? Iya gitu. Jadi memang ke depan juga kita mau terus membantu, dan setelah ini juga dari Jakarta Bersama akan ikut support membantu untuk saudara-saudara kita di Bekasi. Karena Bekasi juga kan terdampak banjir. Terdampak juga ya. Tidak melepas juga sebelumnya dari semua itu juga pada saat Jakarta kemarin banjir yang hanya setengah hari itu, walaupun beritanya sampai berbulan-bulan ya. Iya, mantap jiwa tuh beritanya, blow up-nya bagus banget ya. Luar biasa ya. Dan jadi sangat jadi sorotan, walaupun di Kalimantan Selatan ini yang dampaknya sangat besar dan sampai sekarang masih belum selesai, sudah hilang di media gitu kan. Sudah hilang. Kita juga kemarin support di warga di Jakarta yang memang terdampak terhadap banjir. Kita memberikan di sana 50 kasur untuk warga dan ratusan lebih dari 400 nasi box untuk makan siang dan malam. Mantap. Itu juga dengan perlengkapan tidur lainnya. Selimut anak bayi dan lain-lain. Macam-macam yang diperlukan oleh warga ya. Jadi nggak cuma mengcover Jakarta, tapi juga daerah-daerah lain yang memerlukan bantuan. Dan ini adalah bukti bahwa banyak orang baik di Indonesia yang memang mau membantu saudaranya. Ya luar biasa. Masih ada yang peduli ya. Masih ada orang-orang baik yang mau membantu. Betul. Teman-teman dari Al Irsyad boleh di-sharingkan ceritanya juga. Kalau kita kan kemarin sebenarnya dari season 5 itu udah cerita banyak ya. Apa program yang kita lagi jalanin. Mungkin update-nya selama di season 2 ini apa sih perkembangannya seperti itu? Kita pulang itu tanggal 8. Kita pulang tanggal 8 bulan kemarin. Bulan sebulan lah. Jatuhnya sebulan lah, pas sebulan di Jakarta, kerja semua. Balik lagi ke sini, dan program yang kita tinggal di sini itu dijalanin sama Bang Sofian. Dari ketua PC Al Irsyad Kandangan itu, dia yang jadi PIC-nya sementara. Untuk Barabai nggak ada PJ-nya ya? PC ada. Oh ada. Tapi langsung di-handle teman-teman dari Kandangan. Dari Kandangan. Oh karena ya, bantu memang, ya. Karena memang di Barabai sendiri PC-nya itu baru ada KSD, keanggotaannya juga sedikit. Jadi memang yang lebih pengalaman dari Kandangan. Dan akhirnya disupport dari Kandangan untuk menjadi PIC dan dipimpin sama Ami Umar. Ustadz Umar itu dia ketua PW Al Irsyad Kalimantan Selatan. Jadi tanggung jawabnya itu semua dari Ustadz Umar, PIC di lapangannya Bang Sofian. Apakah Al Irsyad ini juga bantu kegiatan bencana banjir selain di HST, juga ada di mana misalnya di Martapura? Di Mamuju juga kita. Di Mamuju juga ada. Di Mamuju juga kita bikin. Emang menasional berarti ya Bang? Karena emang Al Irsyad kan organisasinya skalanya nasional. Kita hampir sekitar, kita punya PC itu ada 67 PC senasional. Wah luar biasa ya. Terus berkembang nih ya? Iya terus berkembang. Dan memang setiap daerah itu kalau ada bencana dimanapun kita insya Allah hadir untuk membantu itu ya. Di Lombok ya.
terakhir di Lombok kita sampai bangun 1.600 rumah. Subhanallah, 1.600 rumah. 1.600 rumah di Lombok, membuat balai bangkit mandiri juga sama namanya kayak Rumah atau hunian sementara, Bang? hunian sementara Hunian- tapi hunian bisa sementara dipergunakan tapi- sampai sekitar 4-5 tahun. Oh, luar biasa itu. Jadi nggak Berarti sementara permanen juga ya, nggak hampir sementara, permanen ya. hampir permanen ya, luar biasa. Itu kira-kira dananya dari bantuan dari teman-teman senasional juga Iya, atau betul. seperti apa? Alirsat itu kan sistemnya dia kepecean itu maksudnya setiap cabang itu mempunyai keuangan yang mandiri. Oh. Contohnya misalkan kayak Hasan nih dari cabang Batu. Batu Malang berarti ya, Bang? Iya. Ya, Dia Malang. punya sekolah, dia punya rumah sakit di sana. Wah, dari mantap. cabangnya. Nah, mereka itu nanti saat ada program seperti ini, mereka store ke pusat, ya kan, pusat yang mendistribusikan. Jadi kayak ada program charity-nya itu ya. Ya, memang Jadi memang ada sosialnya, ada pendidikannya, tapi ada juga sampai-sampai yang di Bondowoso tuh terakhir kan itu salah satu keluarganya keluarga saya itu ada yang jadi pembina di apa namanya sekolahan Al-Irsyad di Bondowoso. Dia bilang tuh kalau kemarin tuh HST bencana HST ini mereka tuh sampai ke muridnya itu diajak ngecrek, murid-murid sekolahnya itu diajak ngecrek nyari anggaran buat bantuan HST. Luar biasa ya, melibatkan murid ya untuk peduli, orang tua untuk siswa menumbuhkan juga apa semua. Dan memang di rumah sakit kita itu pasti ada kotak untuk kegiatan infak charity ya. apa segala macam. Wah, subhanallah, tabarakallah, masya Allah, sampai akhirnya Sampai bantuan ke ke sini ya. Dan pada saat itu memang HST itu begitu terpuruk ya. 14 Januari kemarin itu menyisakan luka, duka dan luar biasa ya. Dampaknya sampai 88.000 ya apa yang terdampak seperti itu. Jadi emang perlu bantuan, dan disinilah peran para relawan luar biasa banget. Kenapa sih mau jadi relawan, Bang? Relawan, kenapa mau jadi relawan? Ya. Ini kayak Kenapa ya? saya mikir kalau jadi orang Indonesia itu sebagai seorang Indonesia itu membantu sesama itu adalah suatu kewajiban, dan itu memang sudah tertuang di dalam dasar negara ini kan, dari Undang-Undang Dasar 45. Dan memang bukan orang Indonesia kalau misalnya kita nggak mau ikut turun tangan membantu saudara sebangsa. Dan itulah memang benar-benar saya tanamkan, dan juga banyak juga dari slogan-slogan dari para orang-orang tokoh-tokoh besar yang sangat menginspirasi kita. Seperti juga ada Pak Anies bilang kalau relawan itu tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi relawan itu tak ternilai. Tak ternilai ya. Relawan itu tak ternilai. Nah, Luar itulah biasa. makanya menjadi suatu kebanggaan menjadi seseorang yang tak ternilai. Kita tuh nggak dibayar bukan karena itu sudah menjadi suatu kebanggaan bagi kita supaya bisa ikut turun tangan, ambil peran, ambil bagian untuk bantu saudara-saudara. Dan memang itu benar-benar pada saat kita alami di berbagai daerah juga, semua mungkin relawan tuh mengalami, begitu dia bisa melihat senyum dari orang-orang yang dia bantu itu rasanya memang juga sama-sama tak ternilai. Bahagia ya ketika melihat mereka tersenyum ya. Dengan ucapan terima kasih dari mereka aja tuh bikin kita sangat terenyuh dan memuaskan gitu. Perjalanan jauh dari Jakarta ke Kalimantan Selatan ini sangat berbayar. Bayar lunas ya ketika melihat senyum berkembang di Betul. korban-korban ya. Betul. Masya Allah, subhanallah. Itu tadi alasan kenapa jadi relawan, kurang lebih panggilan ya Bang, panggilan jiwa. Abang-abang, Bang Hasan, Bang, gimana Bang? tadi tanya juga tuh sama Mbaknya terkait laporan, jadi progresnya apa nih dari yang kemarin? Iya, update-nya gimana Bang? Ngapain aja sih di Belayak? Kita di Belayak kita bangun sekitar 14 rumah. 14 rumah, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, 14 rumah loh. TMB, rumah. Yang lainnya kita bangun dari desa. Saat ini progresnya sudah selesai 14 rumah. Mantap Kita juga. kalau nggak Selasa, Rabu kita akan resminya. Peresmian yang di situ ya. Ya, selanjutnya kita akan berangkat ke Ketika lain, untuk menambah sekitar 7 rumah. Di Subhanallah. sana masih belum tersentuh banyak. Di Iya. sana masih selama ini masih di teman-teman dari lain Dismu Hmm. di daerah desa binaan Muhammadiyah. Daerahnya memang aksesnya sulit dijangkau ya Bang, Papagaran tadi. Jadi memang dari Muhammadiyah juga kemarin ngobrol sama kita. jadi kolaborasi ya Bang. Mereka bilang katanya tolong kalau bisa ikut kolaborasi di sini. Karena memang di sini juga ada beberapa dari misionaris yang memang sudah datang di sana. Sampai ada mereka udah bangun satu aula di sana. Itu nggak tahu aulanya tadinya mau dibuat gereja. Sedangkan ini desa binaan Muhammadiyah udah 10 tahun di Jadi desa Mualaf sebulannya desa Mualaf. Dan memang di sekitarnya itu bukan
semua banyak. Karena warga asli sana. Warga asli sana. Khawatir kalau goyang keimanan Betul, ya. sangat disayangkan. Makanya Kan mualaf tadi. makanya targetnya Bang Hasan terutama di kita ini dia mau bantu untuk bantu Muhammadiyah di sana itu 7 unit karena total 14 unit rumah yang rusak 14 di unit sana. ya. Ya kan Muhammadiyah udah siap mengcover untuk 7. Oh, Ya kan? gitu. Dan Muhammadiyah bilang sama kita kalau bisa cover juga yang 7 gitu loh. Supaya maksudnya bisa dijalanin bareng, jangan sampai nanti mereka yang masuk. Alhamdulillah Bang Hasan bilang sama mereka, ya siap insyaallah kita bantu. Jadi next project berikutnya nanti bakalan ke Pepagaran bantu 7 rumah ya. Allah, mudah-mudahan terus dapat aliran dana ya, bantuan dari para donatur yang nonton ini ada nggak sih para donaturnya yang belum nyumbang aja ya nanti itu ada tuh di Al Irsyad Al Islami ya. Makanya kita juga memang momen-momen seperti ini kita manfaatin untuk campaign bahwa kita ini punya program untuk ini bukti fisiknya loh bahwa betul. Video atau foto bisa ditayangkan dan bisa diceritakan Bang, ngapain aja tuh Bang? Mungkin dari JMB dulu kali foto-fotonya nih. Oke, dari Jakarta Maju Bersama dulu. Ya. Yang baru peresmian katanya ya. Ya, ini nah, ini itu fotonya rumah pertama yang dibangun ini. Ini rumahnya Pak Taufikur Rahman ya. Mantap ini Bang, udah rumahnya nih. Iya. Mantap. Bukan hunian sementara ini. Enggak, ini memang sudah rumah dan ini alhamdulillah mungkin bisa lebih baik dari sebelumnya lah. Luar biasa, dapat rezeki yang jauh lebih baik jadinya ya. Sabar beliau. Bencana membawa berkah. Nah, betul. Bencana membawa berkah. Dan poinnya. Ini satu kamar dan juga cukup luas dan beliau ini memang mata pencahariannya sebagai tukang kayu ya. Buat bumbu dia. Buat bumbu dan dia kayu buat juga. Bumbu. Gitu. Dan ya alhamdulillah kita tadi sudah serah terima kunci dari beliau dan beliau bisa tinggali bersama anak-anaknya mulai hari ini. Tadi juga sudah diisi barang sama beliau. Iya, alhamdulillah. Satu pemasangan Ini lagi ya. kita lagi persiapan untuk pemasangan. Itu langsung ketuanya yang masang ya? Iya. Tabarakallah. Mantap jiwa. Kalau di lapangan itu nggak ada istilah ketua ya? Lawan itu nggak ada istilah ketua. Oh, jadi egaliter. Oke, saya seneng nih. Untung dirjen kita itu Bang Hasan untungnya. low profile ya, jadi nggak masalah ya. Jadi memang di lapangan itu dia lebih asik buat nyerang-nyerang di lapangan ya Bang Hasan gitu. Oh, gitu. Kadang-kadang sampai megang martil ngetok palu aja tuh Bang Hasan. Berarti bisa profesi apapun ya ketika jadi relawan itu ya. Banting setir. Masya Allah. Mantap jiwa tuh, langsung turun ketuanya loh, masang bukti fisik tuh pada Pak Anies. Nih ketua nih. Sampai di Desa Bulayak. Gimana aja Pak Anies? Desa Bulayak itu nggak ada di peta. Bisa jadi. Tapi alhamdulillah tadi Mbak. Jadi ada hal menarik tadi ya. Apa tuh? Ada hal menarik. Jadi ada satu rumah warga di Bulayak yang ketika saya sebut nama Anies Baswedan ada semua tahu ada tuh satu warga yang pernah ketemu sama Pak Anies, fotonya dipajang di rumahnya. Ketemu nggak tadi sama fansnya Pak Anies? Kita coba cari rumahnya, dapat ketemu orangnya, ngobrol. Iya Pak, dipajang di rumahnya kan, memang fotonya besar gitu. Wah, Mas. Tampilin Masya Allah. Ada nggak di situ? Alhamdulillah akhirnya kita coba telepon Pak Aniesnya jadi ngobrol sama orangnya. Sama beliau. Jumpa fans jadi ya. Subhanallah tabarakallah. Jadi berkah datang ketua nih langsung nih. Menjalin silaturahmi lagi kan dengan beliau dan ya sampai menangis Bapak itu. Bapaknya tadi terharu mungkin ya. Terharu betul langsung dia. Bisa face to face loh dengan orang nomor 1 Jakarta. Ditampilin aja coba. Bang Jamul, tolong bantuannya Bang Jamul. Itu ada foto terbaru tadi yang fansnya Pak Anies Baswedan. Coba Bang. Jadi terakhir ketemu katanya 2009. Ini tadi pas serah terima kunci ya. Yang baru dikirim ya? Iya, yang baru dikirim coba cek. Tadi. Nah ini rumah satu lagi. Nah itu kebetulan kita sama anggota Dewan Perwakilan Desa ya. Ya, Dewan Perwakilan Desa Pak Ali ya. Serah terima Rumah Maju Bersama. Kita namakan Rumah Maju Bersama karena memang nggak boleh kita maju sendiri-sendiri. Betul sekali. Makanya kita datang ke sana pengen memajukan saudara-saudara kita yang belum maju di sana. Itu ya fansnya. Iya. Subhanallah tabarakallah, dasar di emang beliau perbesar ya fotonya ya. Dipajang di rumahnya. Itu dalam rangka apa ketemu Pak Anies pada saat itu? Pada saat itu dia katanya anaknya dari STPDN dan punya bikin buku dan akhirnya ketemu sama Pak Anies ya. Iya, ketemu sama Pak Anies. Dan beliau merasa bangga ya, jadi bisa bertemu langsung dengan Pak Anies dan diperbesarlah fotonya. Tapi hebat loh, nggak kena banjir. Itu dia baru direnovasi sama dia. Baru dicat, baru dipasang ubin. Fotonya itu baru cetak juga atau gimana? Enggak, sebelumnya dipajang, terus kita turunin dulu.
Oh gitu pemirsa. Makanya kok Biar rumahnya masih fotonya bagus juga. ya. Oh, ini setelah diperbaiki Setelah ya. Ya. Before afternya nggak ada sih ya. Nggak Jadi Dia perbaikin sendiri tapi wah, luar Alhamdulillah biasa. beliau punya anak yang memang jadi PNS, jadi ya alhamdulillah rumahnya bisa lebih baik lah. Nah, ini Mantap. juga tadi kita ngobrol-ngobrol sama penerima rumah. Rumah? Ya ini namanya Bu Sampurna. Mm-mm. Bu Sampurna punya satu anak dan itu beliau pada saat ke jembatan dan ke atas pohon. Astagfirullah. Di atas pohon beliau itu nangkring di atas pohon saat dari malam sampai subuh. Astagfirullah. Baru dia bisa Sangat menit cepat kayak ya berarti. Betul, sangat cepat. 3 menit tuh air langsung tinggi setinggi orang dewasa dalam waktu 3 menit. Beliau bisa Alhamdulillah punya selamat. kekuatan naik pohon ya. Betul. Wuh. Iya. Di atas pohon alhamdulillah juga memang ada, karena ada beberapa yang naik ke atas pohon, pohonnya kehantam sisa bangunan orang dan ikut pohonnya hanyut. rubuh, ikut hanyut. Karena kan ada puluhan juga ya, sekitar berapa itu? 14 orang yang meninggal dan ada juga banyak yang hilang. Yang belum diketahui di mana Betul. rimbanya ya. Betul. Rumahnya habis, Bu Sampurna ini. Ini rumahnya emang habis. betul-betul Hanyut. tinggal tiang-tiangnya aja lagi atau gimana? Tiangnya Tiangnya pun ada pancang. yang keluar. Yang pancang. Tiang pancang yang di bawah aja. Berarti memang sisanya. sangat dahsyat Itu ya dahsyat. banjirnya tadi sampai menghanyutkan rumah Itu beliau. pun ini kan rumah yang pertama yang kita bangun nih. Oh, rumah beliau. Rumah beliau ini rumah pertama yang kita bangun, ya kan. Jadi memang tiang pancangnya pun ada beberapa yang hilang. Tiang pancangnya Sampai mencabik Iya, tiang panjang. segitunya juga tiangnya tiang ulin ya yang Ulin itu kan padahal kuat ya. kuat banget, masih kayu Tambahin besi. tiang lagi kita di bawahnya itu karena memang Saking tiangnya pun besarnya air itu datang. Luar biasa. Tapi Makanya- alhamdulillah masih Allah beri kesempatannya beliau Alhamdulillah. untuk tetap Makanya hidup. saya bilang sama teman-teman ini bukan bencana alam. Mm-mm. Ini bencana manusia. Mm. Disebabkan oleh manusia juga. gitu. Iya, Makanya harus baik-baiklah kita semalam. bersahabat kita dengan alam ya. bersahabat dengan alam. gitu. Abang-abang sudah cek gunung kita nggak sih? Ada terlihat longsoran atau ada lihat kayak tanah yang apa sih? Di pinggir sungai itu sungai Sudah sekarang mengikis. besar ya. Iya. Iya. Kemarin Ya? sih kita naik ke Kita atas. lihat sungai, kita naik ke atas, kita lihat sungai itu Udah. dinding sungai itu banyak yang longsor. Bahkan rumah yang di pinggir sungai itu hilang semua, terhanyut. Hanyut ya. Hanyut Itu di semua. desa alat itu kan 9 rumah katanya sama 1 langgar ya. Iya. Hilang juga. Jadi memang Hilang juga. yang dilihat sama kita tuh di sana tuh kayak berapa kan memang kita lihat ya sedikit banyak bisa dibilang hutannya juga sudah mulai berkurang ya. Iya. Jadi memang untuk pegangan ke tanahnya itu udah nggak Illegal ada, logging. gitu kan. Itu yang jadi masalah. Kita kan nggak tahu mungkin di daerah sini mungkin ada illegal logging ataupun Emang tambang- ada sih tambang ditemukan. ilegal kita kan nggak tahu gitu kan. Mm. Makanya mungkin itulah yang bisa menyebabkan tuh kejadian-kejadian seperti ini. Sangat dahsyat ya, bukan sekedar air hujan yang turun biasa tapi langsung kayak tumpahan dari longsoran kayak Iya, gitu. malah kalau salah satu dari mereka tuh Pak Ali cerita, Yang mana? Pak Ali yang sebelah kanan Oh, itu, ini? yang baju biru, Ya. dia bilang tadi ini tuh semuanya disebabin kata dia mungkin karena tumpukan-tumpukan kayu di atas. Saya nggak tahu tuh maksudnya tumpukan Tombokan kayu berarti yang ditebang-tebang itu. Bisa Saya nggak jadi tahu. tebang. Bisa jadi Dia ya. cuma bilang seperti itu. Nah. Saya nggak tahu pastinya. Ah. Dia bilang seperti itu, yang akhirnya dia bilang jadi nutupin sungai-sungai yang akhirnya air itu seperti terbendung katanya. Nah, Tertahan kemarin ya. itu iya, Brak, hujan 3 langsung. hari 3 malam, ternyata yang membendung air itu nggak kuat juga, yang akhirnya Longsor. longsor Dan akhirnya terjadilah kebawa semua. bandang. Itu. Makanya pesan kami juga sama Nggih, teman-teman bisa, anak muda di Kalsel khususnya di BST ini, HST. HST HST? ini yuk jaga desanya, jaga wilayahnya, jaga kampungnya. Harus jauh-jauh dari hal-hal yang negatif dari orang lain. Gitu. Kita jaga bareng-bareng dan jangan diam. Karena banyaknya orang jahat itu banyaknya kejahatan bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena orang diam memilih diam dan mendiamkan. Itu Jadi membiarkan ya. jangan membiarkan dan harus turun tangan menurut saya. Harus bisa- peduli berarti ini. Betul. Peduli dengan lingkungan. Betul, jagain betul lingkungan karena yang rugi kita juga. Dan sekarang lihat ketika saudara-saudara kita di sana rugi, nggak punya rumah, bahkan masih ada yang tinggal di tenda. Apakah ada yang mungkin lebih peduli daripada relawan-relawan yang lain? Lihat sekarang relawan-relawan masih banyak di sana. Banyak bendera-bendera mereka, banyak lalu lalang bawa relawan. Tapi yang lain apakah masih ada? Apakah orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ada di sana? Apakah Tidak hadir ya? menemukan. Saya nggak lihat selama ini di situ. Dan ini memang harus kita jaga bareng-bareng gitu. Jangan didiamkan. Kalau bisa malah Apa? dari pemuda-pemuda Surabaya atau pemuda
Harusnya kepedulian itu sendiri. lebih ya daripada Iya, relawan yang jauh-jauh Bukan, ya. maksudnya gini, mereka membuat satu organisasi yang wadahnya memang untuk memikirkan terkait Betul. masalah Bencana, kesehatan alam ini gitu Oh. loh. Jadi memang harus ngejaga benar-benar alam ini, alam daerah mereka ini jangan sampai Dirusak sembarangan, oleh dirusak orang lain. gitu. Iya, katanya ini kan meratus ini kayak apa sih, benteng terakhir pertahanan. Nah. Soalnya di daerah lain sudah ditambang. Tinggal ini yang belum ditambang, tapi nggak tahu juga sih di dalam situ apakah sudah mulai ditambang atau tidak. Tapi kalau misalnya betul-betul ditambang, kita nggak tahu lagi apa yang terjadi dengan Hulu Sungai Tengah. Makanya. Bahaya buat nanti Jangan sampai ini jadi bencana Kita dikelilingi. tahunan yang terjadi gitu loh. Ketika di sana sudah belum ada recovery, di atasnya hasil dari tambang, belum ada penanaman kembali, dan akhirnya malah menjadi pengulangan terus gitu penderitaan ini. Kan kalau setiap tahun gitu kita nggak bisa setiap tahun bangun rumah di sini. Iya. Iya juga kan. Betul sekali. Lama-lama donatur juga Aduh, kenapa nih Jah? Ini lagi rumah lagi, nggak ada Iya. program lain. HST lagi gak aja, nggak bisa bangkit gak? Iya. Akhirnya namanya bukan rumah bangkit nanti. Iya. Bangkit. Bukan recovery lagi. Makanya sebenarnya peran ya? anak muda itu penting Iya. di HST ini, peran anak muda itu sangat penting. Anak muda itu bisa jadi motor segala sesuatu gitu. Tonggak ya Iya. untuk perubahan. Jadi memang kalau anak mudanya bisa bersatu di sini dan memang bisa membuat satu wadah organisasi yang memikirkan tentang perkara kesehatan alam mereka, Ya. kesehatan alam di kota Hulu Sungai Tengah ini, ya itu saya rasa sih akan bisa membantu pemerintah Hulu Sungai Tengah untuk menjaga hal-hal seperti itu. Gitu loh. Intinya bersatu, ada kepedulian, bentuk kayak organisasi tadi Iya, yang bikin memang wadah maksudnya. bikin wadah ya. Dan ini harus fasilitasi oleh dinas kepemudaan Enggak mungkin ya. juga. Enggak juga. Bisa Atau juga ini difasilitasi secara mandiri sama mandiri aja ya. sama Enggak mesti sama orang dari pemerintah inisiasinya ya. kayak jadi nggak perlu dari anggaran pemerintah juga nggak perlu. Cuma memang pergerakan Kumpulkan orang-orang yang tertarik. Iya, seperti yang penting intinya ada yang mau peduli itu dulu. Nanti untuk wadah dan anggaran yang lain-lain itu semua bisa sambil berjalan lah. Sambil jalan Gitu. ya. Dan kalau memang impactnya bagus kan pasti pemerintah juga mau bantu untuk Support ya nantinya. gitu. Karena memang pemerintah juga ngerasa terbantu kan untuk menjaga kesehatan alam di daerah HST gitu. Ya, betul sekali. Menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Mungkin kita break sejenak. Tetap setia di Radio Suara Al Khair Barabai, radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Bang, silakan. Dipancarkan dari Jalan Cahaya Al-Maksum Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Inilah Radio Suara Al Khair 92,7 FM. 92,7 FM. Radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan 92,7 FM. Radio Al Khair Barabai 92,7 FM. Radio pendidikan dan informasi, Mencerdaskan dan menginspirasi. Ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini.
sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, kalau kisah menyapa, meski ku masih harapkanmu. Sesungguhnya hatiku tak sanggup menerima, tak lupakan segalanya. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Dipancarkan dari Jalan Cahaya Al-Maksum Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Inilah Radio Suara Al-Khair 92,7 FM. 92,7 FM. Radio Pendidikan dan Informasi. Ya. 92,7. 92,7 FM Radio Suara Al-Khair Barabai. Kita masih bersama dengan para relawan Jakarta Maju Bersama dan juga teman-teman kita dari Al-Irsyad Islamiyah. Kita kali ini akan menyapa teman-teman kita yang ada di Zoom dan juga di live streaming fanpage. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, kita akan baca di sini ada pertanyaan dari Abang Silalahi ya, yang live streaming di fanpage kita. Bang, dari pengalaman abang-abang ini, perbedaan banjir di Barabai sama banjir di Jakarta bagaimana Bang? Kok sekarang warga Jakarta santuy aja ya kalau banjir? Silakan Bang ditanggapi. Banjir Jakarta sama Barabai. Nggih. Kalau Jakarta itu alhamdulillah yang tahun ini pun kita setengah hari ya banjir memang. Kilap berarti ya Bang? 4 hari. Jadi memang dari mulai kecepatan, karena setiap tahun itu selalu banjir Jakarta. Bang deketin. Jakarta setiap tahun selalu banjir. Dari mulai ya kalau dari mulai zaman Belanda ya, dari zaman Jakarta memang kotanya air, tapi alhamdulillah di tahun 2021 ini titik banjirnya semakin berkurang dan kecepatan untuk air itu surut juga semakin cepat. Alhamdulillah berarti sudah tertangani berarti ya. Luar biasa nih gubernurnya. Sudah lebih baik. Ya. Namanya siapa sih? Luar biasa. Mbak Nunui. Luar biasa. Nah, apa namanya? Jadi sudah menjadi suatu keseharian ya di Jakarta pada setiap tahun. Tapi mudah-mudahan semakin lama bisa semakin baik. Nah, kalau bedanya ya mungkin dari Jakarta itu anak-anak muda memang pada saat banjir itu organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas itu banyak yang memang turun tangan dan saling bantu. Dan juga memang kalau ada satu hal yang memang dari pemerintahnya nggak sesuai, bantuannya nggak sampai atau nggak terdistribusi, ya mereka teriak. Gitu. Mereka sampaikan aspirasi dan akhirnya bisa tercover. Harapannya juga nanti di sini teman-teman di HST bisa juga melakukan hal yang sama. Kalau memang ada yang tidak sesuai, ada yang perlu bantuan dari pemerintah, ya harusnya bisa juga saling mengingatkan gitu. Sebenarnya kayak waktu kita buka posko banjir di Jakarta, kita lihat buka posko banjir di Jakarta itu di daerah Kalibata gitu. Memang itu daerah yang setiap tahun terdampak banjir. Langganan berarti ya? Iya. Misalkan langganan banjir. Itu waktu awal-awal dulu tuh, itu tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu lah. Waktu baru-barunya Pak Anies Baswedan tuh baru jabat. Nah itu kita memang waktu awal Pak Anies Baswedan ngejabat itu kita buka dari Al-Irsyad ya ini dari Al-Irsyad buka posko penanganan banjir di Kalibata. Terus ada beberapa kebutuhan logistik yang kita nggak bisa support, gitu kan. Nah terus kita teriak, benar yang tadi dibilang sama Bang Semi, kita teriak gitu. Kita langsung ngomong sama pemerintah. Itu masih di 100 hari pertama gubernur ya? Atau iya, itu waktu baru di awal langsung gercap ya berarti ya? Iya, memang kita langsung ngomong gitu. Ini ada kebutuhan ini di sini tolong disupport ya kan. Dan memang alhamdulillahnya Pak, maksudnya dari pihak BNPB ataupun BPBD yang memang
notabene dipimpin sama Pak Anies Baswedan, disupport langsung gitu. Mereka langsung kirim bantuan cepat ke kita. tanggap ya. Iya. Luar biasa. Karena memang anak mudanya itu punya semangat dan memang kritis jatuhnya gitu, seperti itu di Jakarta. Itu tadi yang dibilang anak muda di sini itu tonggaknya gitu. Kalau misalnya anak muda di sini bisa motivasi Bang untuk anak muda di HST seperti itu? Iya, ada sarannya nggak sih? Kayak misalkan di HST ini kan ada nggak sih organisasi-organisasinya yang kayak gitu yang maksudnya ngumpulin anak muda di HST? Yang saya lihat sih kayaknya di HST ini ada itu BPK apa tuh? Balakar Balakar. Pemadaman ya. Itu banyak loh. Makanya saya juga tahu tuh, saya baca kemarin ternyata di Gimana? Kalimantan Selatan ini pemadam kebakaran terbanyak di dunia ya kan? Pemadam kebakaran terbanyak di dunia. Tiap kampung ada Setiap punya mobil RT loh. punya mobil, hebat. Ada mobil ya. Mobil pemadam kebakaran. Jakarta orang nyari mobil pemadam kebakaran tuh sulit ya? wah, aksesnya susah karena mobil pemadam kebakaran gede-gede, gang-gang kecil kebakar. Gak bisa masuk ya? Susah aksesnya. Berarti selangnya aja yang masuk. Saya lihat di sini mobilnya itu sampai kayak pakai mobil kijang biasa, dia punya mesin buat narik air, hebat. Itu ada yang punya, itu nanti kita sama Bang Imul, dia cuman punya mobil biasa, bukan mobil pemadam, tapi menyumbangkan mobilnya buat jadi mobil pemadam. Padahal tidak support untuk itu. Nanti bisa kita Bang Imul bisa gabung nanti boleh. Ada di situ Kak. Itu konsep bagus juga tuh buat warga Jakarta tuh ya, yang maksudnya tinggal di daerah yang gang-gang kecil, karena memang posisinya kadang kalau pemadam yang besar itu agak sulit masuk gang kecil, dan memang kebakaran itu banyaknya kejadiannya di gang kecil. Yang sempit kan. Itu bagus juga, nanti bisa anak-anak muda Jakarta ngambil contoh dari sini lah. Hebat. Nah, tapi maksud saya kenapa saya bahas tadi pemadam kebakaran itu tuh mereka kan jumlahnya banyak, punya potensi gitu kan. Harusnya mereka itu mungkin mereka punya komunitas gitu kan, tapi komunitasnya ini harus support ke pemerintah ya kan, agak sedikit kritis juga ke pemerintah. Jadi mereka juga harus tahu kelestarian alam mereka tuh seperti apa, dijaga caranya. Jangan sampai ya kejadian kayak gini terus sedangkan mereka nggak tahu akar permasalahannya apa gitu. Mereka harus turun ke lapangan, mereka harus lihat apa sih yang menyebabkan banjir ini sampai kayak gini. Gitu. Penting di sini padahal asesmennya bagaimana ketika ada bencana, seperti apa SOP-nya yang diterapkan, terus gimana menyiapkan masyarakat supaya tanggap bencana itu penting ya, karena terlihat kelabakan banget kita nggak siap dengan bencana ini. Makanya kalau di Jakarta udah siap banget ya, kan apalagi daerah yang memang terdampak banjir ya, karena memang mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi memang dari Pemdanya sendiri memang udah menyampaikan ini loh SOP-nya kalau misalkan memang air datang, ya kan, ini yang harus dilakukan. Kira-kira sekian lama surveinya akan selesai. Maksudnya banjirnya sekian lama aja. Dan memang warga Jakarta alhamdulillah semakin kesini, dulu tahun kemarin 30.000 RT ya? Enggak, sekitar tahun lalu itu sekitar nggak nyampe 1.000 sih, sekitar 700 RT. Ya, 700 RT yang terdampak. Tahun ini berapa tau nggak? Sudah turun sampai berapa? Sekarang itu sekitar 90-an. Dari 790. Dan Jakarta Utara tuh nggak ada yang terdampak. Ini berarti bukti sukses sudah bisa menangani banjir. Iya, harusnya luar biasa. itu. Berarti lanjutkan lagi nih. Harusnya. Tapi kalau di RI 1 berarti ya? tahu deh. Mantap jiwa. Wallahu a'lam. Oke. Ada lagi Bang. Wah, down to earth banget nih ya. Saya seneng nih dirijen saya Nah, kayak makanya gini. kita juga berharap teman-teman di kelas ini contoh juga Bang Hasan nih. Bang Hasan ini orang yang jiwa sosialnya Masya Allah tinggi ya. Kalau dia dari mana kemana-mana berangkat beliau nih. Oh, selalu hadir ya. Paling top waktu di Lombok. Ya kenapa tuh jadi banyak fansnya waktu Lombok? 2 tahun. Terpesona banget ya. 2 tahun di sana gitu banyak fansnya. Dia bangun rumah dari Alisat. Subhanallah 2 tahun standby di situ. Masya Allah. Semoga banyak yang bisa mencontoh lah. Ya bagus. Nah ini manfaat artinya. Teman kita dari baik-baik. Ada dari Anta Maulana. Masya Allah. Semangat terus Al Irsyad Al Islamiyah. Allahu Akbar. Masya Allah. Mantap jiwa. Ini ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ada pertanyaan nggak sih dari Zoom kita? Silakan. Itu ada Bang Imul. Bang Imul, itu tadi yang Anda ceritain, itu beliau balakar, tapi mobilnya disumbangin buat jadi pemadam kebakaran. Oh gitu. Bang Imul mana masuk Bang Imul? Itu pahalanya Bang Imul ngalir terus. Mana Bang Imul? Itu aktif relawan di Pramuka, di PMR, sama di apa ya? Relendo ya katanya. Mana ya? Keluar ya nak? Ada pertanyaan nggak sih dari peserta Zoom kita? Bang Irfan, Mbak Fitri. Ya silakan. Bisa.
Bang Imo silakan masuk, Bang Imo join Zoom kita. Mencari headset. Oke. Baik, kita sambil aja ngomong nih, sambil menunggu Bang Imo cerita tentang. Dari Facebook nggak ada pertanyaan lagi? Dari Facebook ada sih di sini. Di Facebook beliau tulisannya sedang menonton bersama. Nggak, Jadi- pertanyaan. Nggak ada pertanyaan lagi atau apa? Belum. Nah ini. Nah, mantap jiwa. Bang, assalamualaikum Bang. Belum, masih connect ya. Nah, tolong. Join audio. Bang Imo? Bang Imo? Ya. Bang Imo, silahkan masuk. Tuh udah ada. Is connecting tuh nah, sedang berarti. Assalamualaikum Bang Imo. Wah. Connecting to audio. Iya, Itu iya. padahal. Nah. Bang Imul, halo. Bang. Hai. Nah, mencari headset. Mencari headset nih. Mencari headset lagi. Itu beliau tadi aktif di Pramuka, di PMR, hari pertama waktu terjadi bencana sudah langsung ke situ. berangkat. Malam itu juga datang langsung bersama tim Balakar, dan ketika mereka sampai di Waki itu sudah nggak bisa lagi masuk ke alat, nggak bisa lagi ke Bulayak karena sudah dikepung air. Betul. Jadi hari pertama tuh langsung. Balakar ini harusnya bisa itu ya. Jadi jadi salah satu garda terdepan harusnya untuk kegiatan kepemudaan di HST sendiri. Karena memang saya lihat waktu awal kemarin di Banjar itu ada kebakaran. Jadi pas saya lagi naik mobil lagi lewat itu ada kebakaran Sam. Dan gue kaget gitu. Gue pikir ada apaan. Kok rame banget ya? Heboh. Soalnya ini nyerangnya tuh kayak banyak banget yang nyerang. Banyak yang datang ya. mobil pemadam itu pus banyak itu orang semua minggir, nggak ada yang berani datang. Iya. Karena memang Aktif banget dan pemadamnya. kalau nggak salah ada yang pernah bilang sama saya itu di sini kalau ada kebakaran dalam waktu nggak sampai setengah jam udah selesai. Ya asal jangan besar banget tapi. Iya. Maksudnya ada kebakaran satu rumah gitu kecil nggak sampai setengah jam udah selesai. Karena memang yang nyerang banyak banget gitu. Apinya takut gitu. Bang Imo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Di unmute aja tuh, unmute dibuka. Bang, bisa kedengaran suara kita? Nah. Iya. Cek. Selamat sore. Nah, sore, alhamdulillah. Bang, ini teman-teman dari relawan Jakarta Bersama sama teman-teman Al Irsyad Islamiyah Jakarta dan juga Malang. Ini mau kenalan sama Bang Imo ini, relawan hari pertama langsung turun ke lapangan. Gimana tuh Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam relawan untuk semuanya. Gimana salam relawan Bang? Salam kayak gitu ya. Salam relawan. Gitu. Salam. Ya, alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Banyak sekian dari awal sampai akhir itu sangat banyak sekali para relawan luar daerah turun ke lapangan. Alhamdulillah sekarang ini kita menunggu dari Papua Barat dari Papua ya? Ya Teman-teman Papua mau ke Kalsel? Ya Pramuka Peduli mau hadir juga ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ya alhamdulillah juga di luar provinsi juga hadir. Saya pengen mau nanya nih sama abang-abang senior, abang-abang yang dari kejauhan. Dari Jakarta. Iya. Menurut abang-abang saat ini di mata abang-abang semuanya nih di masyarakat yang dilanda banjir, khususnya untuk di wilayah atas, apa sih yang paling urgent? Kalau di mata abang yang paling urgent pada saat ini? Bang Hasan. Nah, the time is yours. Ini orang yang paling ngerti lapangan ya. Menurut saya
sekarang yang mungkin sangat emergensi untuk masyarakat yang khususnya terdampak banjir ya. Saat ini tempat tinggal yang layak buat mereka mungkin ya. Tempat tinggal yang layak. Ada beberapa yang rumahnya hilang, mereka belum pindah. Mereka masih di tenda-tenda yang ya sekadarnya lah. Belum layak lah untuk dibilang untuk tempat tinggal. Mungkin itu PR-nya. Dan Hunian berarti ya, supaya memberikan ketenangan untuk tinggal. Dan untuk kedepannya mungkin pendidikan buat mereka ya, anak-anak di sana, masalah pendidikannya mereka, gimana sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah sekarang masih banyak yang rusak, belum terbenahi. Berapa mungkin sih belum sekolah yang sekolah, belum tersentuh di sana tadi. belum Mas, sama itu. sekali untuk sekolah-sekolah. Kita lihat Ini masih banyak yang sekolah yang rusak Bang, 173 sekolah, tempat ibadah yang rusak 150, terus jembatan 65, rumah hilang 183, rumah rusak 2.973 dan lain-lain. Seru banget recovery ya. Jadi tadi hunian Bang sama sekolah. Terus trauma healing atau gimana? Iya. Tadi itu juga disampaikan tuh sama salah satu orang yang serat terima kunci tuh. Masih trauma ya beliau ya? Pak Taufik Rahman sama Ibu Sampurna itu bilang kita itu masih trauma. Kemarin itu sempat hujan lagi 1 hari 1 malam. Ini rumah semua kita tinggalin langsung ke lapangan gitu. Langsung menyelamatkan diri aja ya? Iya, karena kita takut air naik lagi seperti itu. Berarti emang masih ada traumanya gitu. Paling itu Bang, yang urgensi juga Bang Imo? sedikit buat anak-anak muda yang ada di HST nih, urgensi banget ini. Karena mungkin selama ini yang kita lihat kan banjir yang sekarang ini bukan karena memang bencana alam gitu ya. Mungkin ada faktor X di luar bencana alam, mungkin ada penebangan hutan ataupun penambangan di sini. Tapi itu harus ada pergerakan dari anak-anak muda di daerah sini Bang. Karena memang anak muda di daerah sini apalagi tim Balakar itu kan ratusan orang ya kan. Nah, berapa sih Bang Imo, apa sih anggota Balakar di HST ini? Oh banyak banget. Banyak banget untuk anggota. Alhamdulillah solidaritas mereka banyak sekali, segala bidang kan, segala bencana mereka hadir di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah. Nah, maksudnya bukan cuma hadir di tengah-tengah masyarakat untuk urusan bencana, tapi tim Balakar ini kalau bisa dibuatkan salah satu tim advokasi kah misalkan, ataupun memang tim yang turun ke lapangan untuk melihat membantu pemerintah melawan penambang liar, terus melawan penebang pohon yang liar, illegal logging ataupun tambang liar itu kan dari tim Balakar juga kalau bisa itu dibuat gitu. Kalau saran dari saya sih gitu ya, dibuat ada satu lembaga hukumnya atau misalkan memang dia jadi lembaga swadaya masyarakat yang memang nanti bisa mendorong pemerintah untuk lebih peka lagi terhadap penambangan liar dan memang illegal logging itu. Mudah-mudahan. Cuma ini kan jadi permasalahan, ada yang bermain di belakang. Oh. Nah itu yang bermain itu sulitnya. Tanggung jawab muda biar bisa ikut turun tangan. Karena kalau enggak, kalau didiamkan terus bisa makin banyak korbannya Bang. Ya mudah-mudahan nanti ada efek anehnya lah. Cuma yang mudah-mudahan juga nih para pemerintah daerah, mudah-mudahan ada yang di bagian yang terkait itu memperhatikan dalam hal ini. Artinya kan kemarin ada keluhan dari para relawan juga. Saat ini bagaikan relawan tak punya induk. Tak punya induk. Nah itu. Ada arahan ya Bang, masing-masing gerak ya disatukan. Kalau mau kerja kemana? Iya, kalau bertanya pernah nggak Bang ditemukan atau di rapat bareng gitu sama pemerintah semua relawan untuk menyelesaikan masalah ini? Alhamdulillah untuk sementara ini yang ada pertemuan, cuman itu sebatas dari instansi terkait aja. Dari relawan nggak pernah dilibatkan. Padahal kita menginginkan baik itu DPRD untuk memfasilitasi pertemukan bagi instansi yang terkait sama relawan supaya duduk bersama ke depannya nih apa sih. Nah maunya kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang belum terrealisasi. mungkin suaranya sampai ya supaya semua tadi dicaper lah, digandeng lah, jangan sampai main masing-masing jalan nanti di sini dapat bantuan di sana malah belum, jadinya nggak merata. Iya, kita sudah bicara sama ketua BPD itu sudah kita suarakan. Alhamdulillah kita sudah suarakan, cuma belum tahu
entah reaksi beliau untuk gimana. Ya. Sudah berarti tersampaikan sama ketua BPBD ya. Berarti Sudah, nanti sudah. ketua BPBD bisa kita undang juga ke sini ya. Mantap. Bisa setuju sekali, setuju. Harus. Mungkin forumnya forumnya Al Khair ini bisa jadi forum kayak ILC di Jakarta kan. Iya, wih, untuk gede banget. mempertemukan orang yang memang pembahasan isu-isu yang ST gitu. Cocok jadi Bang Karni kan. Kasihan, jangan diganti, Bang Karni senior banget. Jauh. Terus apa lagi? Satu Bang. Oke. Isu di masyarakat di atas itu ada suatu pembicaraan bahwa andai katanya kan ada direncanakan bahwa orang rumah yang sudah hancur itu akan mendapatkan sebesar 50 juta rupiah. Presiden Bang. Ya rencananya mau dapat segitu. Cuma kan gonjang-ganjing di masyarakat kemarin waktu kita di lapangan itu malah sebagian ada yang tidak mau dibikinkan rumah. Kenapa? Karena katanya nggak purna lagi dana yang diterima 50 juta katanya. Oh, mau cashnya aja ya? Enggak, maksudnya kalau dibikin sudah rumah oleh dari para relawan atau apa, itu nantinya bantuan dari pemerintah itu tidak 100% 50 juta. Nah itu gunjingan di masyarakat. Bang, mungkin untuk gini Bang, untuk terkait hal itu, itu Bang Hasan punya banget pengalaman di Lombok kemarin. Ya. Lapor nggak sih sama pemerintah? Iya, untuk kejadian di Lombok. Emang mereka dijanjiin 3 rumah, Rika, Riku, sama satunya apa itu saya lupa dari beton. Tapi semua itu sampai sekarang masih belum realisasi. Padahal lama banget itu. Adalah beberapa realisasi. Tapi untuk itu rumah-rumah yang sudah dibangun sama relawan tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Nah, seharusnya. Kalau relawan dan membantu itu adalah hak perorangan, bukan bantuan dari pemerintah. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas rumah yang hilang itu. Jangan sampai di skip berarti ya Bang. Biasanya sudah dibantu oleh relawan, terus ini udah dibantu nggak usah. Nggak bisa. Tetap pakai dia ya. Karena memang kan itu datanya data dari kelurahan, bukan data dari yang kita pegang gitu. Jadi memang pengalaman yang Bang Hasan kerjaan di Lombok, yang rumah kita bangunin pun ada yang terima kan? Iya, tetap terima. Bisa terima dananya berarti ya. Jadi maksudnya bahasanya Abang tadi ini kayaknya mereka tuh takut jadinya terima maksudnya rumah dari relawan itu ya Bang? Iya. Mereka lebih aman itu Huntara artinya kan dalam satu atap ada 10 kakak itu lebih aman katanya. Itu pasti nanti dibantu oleh pemerintah sebesar yang apa yang dijanjikan. Cuma kalau yang pribadi, kalau satu kakak dibikin satu rumah, nah katanya itu nggak purna lagi. Nah itu jadi dan suatu pelajaran waktu banjir bandang 2013 itu gonjang-ganjing juga di masyarakat. Yang di atas kemarin 2013 kemarin itu dijanjikan juga 50 juta, ternyata sampai ke tangan berapa? 15 juta katanya. Nah, jadi mudah-mudahan yang ini bisa dikawal oleh masyarakat dan instansi terkait atau LSM. Artinya kalau emang 50 juta ya 50 juta kita serahkan. Kalau emang itu ya janjinya. Iya betul. Warga di sana bertumpu sama Abang nih Bang yang bisa bantu monitoring. Hal itu bisa sesuai gitu. Karena Abang ini kan anak tokoh, anak muda di ASD yang harus bisa bantu. Asabikunul awalun pas bencana kan. Dan itu pun kalau untuk bantuan dari pemerintah, mereka nggak akan mendapatkan uang, nggak ada. Jadi mereka akan dikasih kartu seperti macam ATM. Uang itu akan masuk ke rekening mereka itu 50 juta, tapi nggak akan bisa diambil bentuk uang. Karena pemerintah daerah akan bekerja sama dengan tuku bangunan, yang mereka akan mengambil bahan bangunan itu. Harus dibelikan bahan ya? Iya, sisa uang dari bangunan itu kalau emang nggak habis akan ditarik lagi sama pemerintah. Seperti itu peraturannya. Itu Bang Imo, baru tahu kita. Itu pengalaman yang di Lombok. Di Lombok dan semua rata seperti itu. Jadi nggak bakalan ya uangnya tadi bakalan dibelanjakan, diambil buat shopping, nggak ada ya ceritanya. Spesial untuk rumah berarti? Iya, kalau yang beton itu pemerintah bekerja sama Wika. Jadi pemerintah jadiin rumah, tapi pembelanjaan cuma dia ngeklaim aja ke tuku bangunan itu bahwasanya barang udah dikirim, dia kasih kartunya, dia tanda tangan, selesai. Seperti itu. Nggak ada uang cash. Bang Imo, ada yang ingin tanyakan lagi kira-kira dari abang-abang kita ini? Ya terakhir Bang. Mungkin ini lebih ke relawan Jakarta Maju bersama atau Al Irsyad Islamiyah atau keduanya? Ya keduanya. Keduanya.
ini yang paling penting nih, yang paling kita secara pribadi, artinya gimana sih Bang membagi waktu bagi abang, bagi relawan kan lama meninggalkan, bagi yang berkeluarga, itu gimana sih triknya supaya istri lebih percaya, lebih mengasih dorongan, itu kiat-kiatnya itu yang penting itu. Ini saya aja udah di SMS Bang. Jangan Bang Hasan. Kapan pulang ya? Nanti bilang Bang Toyib ya. Kalau cerita istri yang paling hebat nahan diri tuh Bang Hasan. Dia paling lama bertahan. Termasuk pengantin baru soalnya Bang. Iya, 2 tahun. Dia baru masuk bulan ke-7 nih nikah nih Bang. Hebat gak? Udah bisa bertahan di tempat Bisa orang. jadi nih Bang Imul bertanya gara-gara mau pergi jauh juga dengan waktu lama tapi belum dapat izin ya? Enggak. Ya silakan. Kalau dari saya pribadi ya, saya awalnya ya menyadarkan istri saya dulu. Oh, penyadaran ya? Ya, Hipno menyadarkan berarti? dulu gimana pentingnya kemanusiaan. Gimana pertamanya kan kita jelasin ke dia. Dan alhamdulillah istri saya sangat mendukung dengan kegiatan saya. Jadi untuk masalah ini saya nggak ada masalah dengan keluarga dan istri nggak ada masalah, dan kadang-kali juga istri saya ikut untuk turun ke Medan. Biasa, mantap. Ya. Support berarti lah ya? Ya. Berarti awal-awalnya yang penting berarti komunikasi dulu ya? Iya, saya Komunikasikan bahwa komunikasikan. saya mau jadi relawan, bantu support itu ya. Tapi semenjak saya nikah ini saya nggak bisa lama. Ya 2 minggu udah pulang. Udah nggak bisa 2 tahun lagi ya? Nggak bisa. 2 tahun lagi. Ya, begitu Kapan lah. pulang Bang Toyib ya? Terus dari yang Apa? Kalau dari saya sih satu, simple. Yang penting kita ada keterbukaan sama istri gitu. Ya. Yang benar. Kita bilang benar tadi yang dibilang bahasan. Kita itu butuh ngebantu orang supaya jika nanti suatu saat kita nggak tahu, bisa aja saya yang kena musibah nanti di lain waktu gitu kan. Tapi orang ngebantu saya gitu. Ya kan? Makanya saya mendingan bilang sama istri kayak gitu. Kita bantu orang sekarang, saya keluar, saya pergi, saya tanam kebaikan di sana. Nanti suatu saat saya lagi susah, mungkin ada orang yang bantu saya. Masya Gitu Allah. loh. Saya gitu aja fokusnya. Jadi sudah selesai permasalahan di istri ya untuk deal-dealnya, untuk negosiasinya bahwa suami adalah relawan. Ini judulnya ganti kayaknya. Istri soleha apa nih? Hah? Istri para relawan apa kajian apa gitu. Kalau Bang Usama sendiri gimana? Curhat dong, Mak. Siapa mamanya? Abang Usama sendiri gimana? Kalau Mengkondisikan seperti itu. Iya, kalau saya dari sebelum nikah tuh saya sudah sampaikan juga ke istri, dari bahkan jadi sebelum kita deal untuk nikah saya sampaikan saya ini relawan ya, sering turun ke lapangan, sering banyak juga beberapa kali ikut membantu dan lain-lain. Jadi ya kalau mau terima saya silakan, enggak juga. Jadi ya akhirnya ya karena istri saya juga mengerti dan akhirnya ya saat harus turun tugas ya jadi juga diberikan. Jadi sudah paham betul ya, karena memang dari awal sudah dikondisikan bahwa kondisi saya seperti ini, sibuk, kamu bisa nggak seperti itu. Jadi luar biasa. Gimana Bang Imul, bisa diterima? Alhamdulillah. Jadi PR-nya Bang, Nanti Bang kalau mau ada sesi tanya jawab secara private nggak apa-apa. Langsung bisa aja. private Bang sama mereka bertiga nih seputar perizinan. Nanti kalau Jakarta butuh bantuan, kalau ada bencana tapi jangan sampai Abang Imul siap datang ke Jakarta Bang ya. Siap. Ini Bang Imul waktu kegiatan 212 pengen banget ikutan tapi nggak beli tiket itu. Nggak tahu kalau kita berangkat. Tahu-taunya minta diantar. Bang Imul antar kita ke bandara. Kemana? 212. Hah aja. Kenapa gak bilang-bilang? Jadi kan terlambat beli tiket Bang. Kita Bang. Pengen banget ke Jakarta ya Bang. Nanti kita ke Main-main aja ke poskonya Al-Irsyad ya. Mungkin tambahan buat Bang Ibul ya. Bang Imul. Bang Imul untuk kegiatan kita yang selanjutnya di desa Patikalain. Mungkin ayo bersama-sama bareng. Mau ikut Bang Imul ke Patikalain? Karena kita kan perlu membawa barang ke sana, ke lokasi. Dengan lokasi di sana kita kan nggak tahu medannya. Karena medannya juga sulit. Kita kan mau bawa bahan bangunan untuk 7 rumah. 7 rumah Bang. Pakai truk pemadam kebakaran. Nah, betul. Bang Imul, jadi teman-teman dari Al-Irsyad dan Relawan Jakarta mau bangun rumah, 7 rumah di Patikalain. Kalau misalnya Bang Imul dan teman-teman Balakar itu bisa bantu, welcome banget ya. Iya, kita kan bisa kerja bareng. Support banget kalau memang harus kerjasama itu bukan dimulai dari nanti, tapi dimulai dari sekarang. Apa yang bisa kita support? Ya, gitu. Saling support. Kayaknya masih mikir tuh Bang. Tinggal koordinasi teman-teman ya. Iya, kita namanya bukan ketua balangkarannya kan, cuma anggota. Artinya nanti ya mungkin apa yang disarankan atau apa nanti sampaikan nanti kita
sampaikan sama kawan-kawan, karena saat ini kawan-kawan lagi membentukkan Rescue Balakar. Wah, mantap. Rescue Balakar, luar biasa. Ya. Maju terus Balakar HST ya Bang. Iya, yang bikin sakit kepalanya nih kita yang dibikin jadi korlapnya. Ini sakit kepala. Aduh, jadi jagoan di lapangan ya. Oke, Bang Imo kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi. Kita jeda iklan dulu. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang berada di Zoom dan masih bertahan hingga sekarang dan juga di live streaming kita. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa dilayangkan ya. Kita masih ada di sini. Oke, untuk semua pendengar tetap setia di Radio Suara Al Khair, Radio Pendidikan dan Inspirasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Pancarkan dari Jalan Cahaya Al-Maksum Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Inilah Radio Suara Al Khair 92,7 FM. 92,7 FM. Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Say no, no to narkoba. Generasi sehat, generasi kuat. Say no to narkoba. Indonesia hebat tanpa narkoba. Tanpa narkoba itu ada semangat membara meraih cita. Tanpa narkoba itu satukan tekad pemuda sehat kuat. Indonesia hebat, kita sehat kita kuat. Indonesia hebat tanpa narkoba, raih masa depan gemilang. Sehat kuat hebat tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM, Radio Pendidikan dan Informasi 92,7 FM. Radio Al Khair Barabai 92,7 FM. Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Pagi Bu, pagi Ayah. Pagi Bunga. Wah, ceria sekali hari ini. Iya dong ya. Ibu dan Ayah nggak kemana-mana kan hari ini? Ayah lagi banyak urusan. Ayah harus pergi hari ini. Ibu juga masih ada yang harus dikerjakan. Bisa-bisa pulang malam lagi, sayang. Ya, aku sendiri lagi dong di rumah. Kan ada Bibi di rumah. Aku kan bukan anak Bibi, Bu. Kamu kan bisa jalan-jalan sendiri. Ayah dan ibu kan selalu kasih uang untuk kamu. Uang yang Ayah dan Ibu kasih selalu aku kumpulkan kok. Nggak pernah aku pakai. Loh, kenapa? Mau buat beli waktu Ayah dan Ibu, biar bisa bersamaku. Sehari aja. Berikan waktu, perhatian, dan kasih sayang pada buah hati kita agar mereka jauh dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Keluarga bahagia, keluarga bebas narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM, Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan. 92,7 FM Radio Suara Al Khair Barabai, Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Oke, nggak terasa ya, sudah tiba saatnya kita di closing statement nih dari abang-abang. Silahkan dari Bang Usama dulu. Dari saya? Okay. Ya. Closing statement ya? Ya. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga HST ya yang memang sejak kami di sini sudah sangat menerima dan menerima dengan baik dari semua pihak, mulai dari restoran yang kita datangi, mulai dari toko yang kita memang warga HST ini luar biasa ramah sekali gitu ya. Alhamdulillah. Dan sangat nyaman lah kami di sini. Dan yang kedua juga pesan saya buat teman-teman pemuda di HST ini ya semoga bisa turun tangan juga, lebih turun tangan, lebih peduli lagi dengan dampak dengan banjir, dan juga bisa terus mendorong pemerintah untuk bisa lebih perhatian lagi dengan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di dampak banjir dan lain-lain. Dan semoga di tahun-tahun besar di tahun-tahun lain nggak ada lagi bencana seperti ini, dan mudah-mudahan juga Allah bisa memberikan yang terbaik
bisa berkah dan lebih berjalan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Bang Hasan. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Radio Al Khair yang telah ngasih kesempatan kita untuk bisa di sini, dan kepada Irsat yang ada di Barabai dan Jasa Dikanai yang selama membantu kami di sini selama di sini. Saya mewakili dari relawan Irsat mengucapkan banyaknya terima kasih pada seluruh warga HST, terutama kepada Al Khair yang selalu yang memberi dukungan kami dengan acara seperti ini yang sudah kedua kalinya ini. Ya, kami ucapkan banyaknya terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Sami. Kalau dari saya sih sama, paling saya mengucapkan terima kasih buat semua warga HST. Terima kasih buat Al Khair ya kan, buat PC Kandangan, buat PC Barabai, buat PW Kalsel juga terima kasih, Al Irsyad Islamiyah, sama buat relawan Jakarta Maju Bersama ya, Masya Allah perjuangannya berangkat juga susah juga, nyampe juga akhirnya sama mantap. Intinya hebat ngajak. Lobbynya hebat loh. Masya Allah. Intinya alhamdulillah semuanya mudah-mudahan dipermudah segala urusan kita nanti di sini. Doakan kita terus biar kita bisa terus menggalang dana untuk melanjutkan program-program kita yang kita sedang jalani di sini. Sama satu hal yang penting paling urgensi itu kita lagi fokus di titik 7 rumah yang di atas di Patika lain itu, karena itu salah satu organisasi kristenisasi sudah mulai masuk ke sana dan kita memang lagi mau kejar itu dulu. Maka buat teman-teman semua yang lihat di Facebook ataupun di Zoom yang menyumbang nanti bisa langsung ke Al Irsyad Islamiyah ataupun Jakarta Maju Bersama. Jadi insya Allah kita selesaikan itu. Jadi benar-benar kita bantu saudara kita bukan hanya karena kesian sama mereka terkait urusan duniawi, tapi kesian juga sama mereka terkait urusan akhirat ukhrawi juga. Itu dari saya, terima kasih. Ya luar biasa sekali ya, itu tadi 3 closing statement dari narasumber kita yang luar biasa. Justru kita warga HST yang harus berterima kasih banyak kepada para relawan, khususnya dari teman-teman relawan Jakarta dan juga Al Irsyad ya, yang sudah sebulan 2 bulan ini bolak-balik ya ke HST untuk bantu kita, support kita. Mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pemirsa setia Suara Al Khair, selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Terima kasih banyak kepada semua partisipan yang sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih sudah setia di Zoom kita dan juga live streaming kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nunui. Alhamdulillah. Melaporkan dari Jalan Cahaya Al-Maksum, Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Inilah Radio Suara Al Khair 92,7 FM. Oke, buatnya yang di Zoom jangan lupa buka kameranya, kita akan ada foto bersama ya.